Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cerita Keluarga. Perkenalkan, nama saya Felicia Zita Falani. Kali ini kita bakal berbagi cerita bersama dengan 3 orang dengan suku yang berbeda-beda. Yuk kita mulai. Perkenalkan, nama saya Florentina. Saya berasal dari suku Padang. Perkenalkan, nama saya Reza Ahmad dari suku keluarga Betawi. Perkenalkan, nama saya Yonita Esther Tepane. Saya berasal dari suku dan keluarga Jawa. Keluarga kamu dari daerah mana di Padang dan gimana ceritanya bisa datang ke sini? Bapakku berasal dari kota Padang. Dia ke Jakarta untuk mencari kerja dan memutuskan untuk menetap di sini. Warga Padang juga terkenal suka merantau mencari ilmu dan rezeki, lalu membawa pulang pengalaman dan modal untuk membangun kampung halaman. Raisa, keluarga kamu asli Betawi. Apakah mereka masih tinggal di daerah asal atau sudah pindah? Iya, masih tinggal di sana. Ayahku lahir dan besar di Jakarta. Dari zaman kakek nenek, mereka sudah tinggal di sana. Dulu suasananya masih sangat kampung. Banyak pohon rindang dan rumah-rumah sederhana. Tradisi Betawi sangat kental. Dan kalau ada acara nikahan, pasti ada palang pintu. Wanita, ada gak cerita menarik dari nenek moyang yang masih diingat sampai sekarang? Wah, ada nih cerita menarik tentang silsilah keluarga dari mama saya. Ya, lebih spesifiknya tentang kakek saya ya. Dulu sebenarnya beliau itu bukan warga asli dari negara Indonesia. Beliau sebenarnya warga asli dari Tionghoa. Nah, setelah kakek saya menikah dengan nenek saya, warga negara beliau berpindah menjadi warga negara Indonesia. Nama asli kakek saya sebelum warga negara beliau berpindah yaitu Lim Wan Li. Nah, makanya banyak yang bilang wajah saya memang mirip orang Cina ya, karena saya memang ada keturunan Tionghoanya kayak gitu. Padang, tradisi apa yang keluarga kamu masih jalankan? Kalau di Padang, tradisi perkawinan adat Minang masih ada sampai sekarang. Perkawinan adat Minang cukup unik loh, karena pihak perempuan yang menjemput mempelai laki-laki. Tradisi ini disebut dengan baralek, biasanya diiringi musik, talempang, dan gendang. Kalau di Betawi, ada gak makanan khas atau hidangan yang penting di acara yang penting? Nah, ada nih, tiap ada acara penting pasti ada makanan khas, yaitu ketupat sayur, asinan sayur, kue pepek, kue cucur, wajib banget ada. Kalau nggak ada, pasti kayak ada yang kurang, soalnya itu bisa bikin rame dan hangat. Wanita, ada gak pakaian adat Jawa yang masih digunakan keluargamu di acara tertentu? Wah, kalau pakaian adat sudah pasti ada dong. Dan bahkan pakaian adat tersebut masih sering digunakan hingga sekarang. Ya, pakaian adat yang sudah sering terdengar oleh familiar telinga itu ya kebaya untuk wanita dan beskap untuk pria. Nah, kedua pakaian adat ini merupakan asli dari Jawa. Pakaian adat ini biasanya digunakan untuk berbagai acara, seperti upacara adat, ya contohnya seperti sunatan, acara resmi seperti perayaan Hari Besar Nasional, pernikahan, begitu pula untuk berbagai acara keluarga. Ada gak mitos atau pantangan unik yang ada di suku Padang? Kalau di Padang ada mitos, yaitu banyak orang yang percaya bahwa pohon beringin itu dihuni oleh makhluk halus. Jika lewat malam hari di dekat pohon beringin besar, biasanya orang Padang mengucapkan salam agar tidak diganggu. Kalau di Betawi, ada gak pantangan atau mitos yang masih dipercaya atau tidak boleh dilanggar? Kalau di keluarga Betawi ada mitos yang masih dipercaya. Kalau nikah di bulan Safar itu katanya tidak boleh. Katanya bisa membawa sial. Dan kalau ada anak kecil yang main pas maghrib-maghrib, itu bisa diganggu dengan makhluk halus. Wanita, menurut keluarga kamu, mitos dari suku Jawa itu masih benar-benar dipercaya atau hanya bagian dari budaya sih? Wah, kalau mitos-mitos dari Jawa itu menurut keluarga saya ya semuanya murni hanya mitos ya. Namun tergantung dengan kepercayaan masing-masing juga.
Kebanyakan warga di daerah Jawa juga menganggapnya sebagai mitos. Namun sebagian besar masih menjalani berbagai tradisi untuk menjaga dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari berbagai mitos yang beredar di daerah sana. Ya kebanyakan pada akhirnya ya kebanyakan masyarakat di daerah Jawa juga masih mempercayai mitos-mitos tersebut dan bahkan sekarang menjadi bagian dari budaya di daerah sana. Begitu ya, terima kasih. Seru banget ya dengar cerita mereka bertiga. Ternyata semua suku punya berbagai cerita dan mitos-mitos yang unik. Terima kasih banyak buat Raisa, Floren, dan Yonita. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.